Saudaraku sekalian yang kekasih, betapa mudahnya mengatakan bahwa betapa mudahnya kita berkata bahwa kita percaya Tuhan. Kita mengatakan bahwa Allah itu hidup. Betapa mudahnya. Tetapi betapa sukarnya kita benar-benar mengalami Allah. Benar-benar mengalami Allah. Bertahun-tahun saya di sekolah tinggi teologi, ada di lingkungan orang-orang yang belajar tentang Tuhan. Saya melihat kenyataan semakin banyak belajar tentang Tuhan. Tuhan yang dirumuskan, Tuhan yang dipercakapkan, didiskusikan, dan ditulis di atas buku, di atas kertas maksud saya. Makin orang-orang ini terpenjara dalam fantasi tentang Allah. Makin belajar teologi, makin tidak bersentuhan dengan Allah secara langsung. Karena makin terformat dengan pengetahuan teologi. Dan ini yang baru saya sadari tahun-tahun belakangan ini. Dan saya berusaha keluar dari lilitan belenggu tali ilmu teologi yang membuat saya tidak bersentuhan langsung dengan Allah. Ini bukan berarti teologi salah, saudaraku. Bukan berarti sekolah tinggi teologi kita buang. Tetapi kita harus mengalami Tuhan lebih dari belajar tentang Dia. Apalagi jemaat pada umumnya dengan 1001 kesibukan hidup dan pengaruh dunia yang semakin fasik, makin tidak mengakui keberadaan Allah. Maka betapa makin jauhnya jemaat untuk mengalami Allah. Jika hal ini terjadi berlarut-larut, betapa rusaknya kekristenan secara umum, saudaraku sekalian. Betapa rusaknya. Tidak bermaksud mencela sekolah tinggi teologi, karena saya sendiri pimpinan sekolah tinggi teologi, bahkan saya ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang membawai semua STT-STT. Ya, atas rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSc. Saudara, saya menyadari bahwa kita harus mencari Allah dengan segenap hati. Dan satu rahasia yang saya temukan dalam hidup, satu rahasia kehidupan yang saya temukan adalah semakin kita hidup suci, semakin tidak mengingini apapun, maka kita semakin menemukan Allah. Saudaraku, kesucian hidup yang benar-benar berkualitas dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita hasrati, yang terselubung di dalam hati harus bersih. Setiap kata, ucapan, dan perbuatan, saudaraku. Saya mengatakan ini bukan untuk maksud apa-apa. Sama sekali tidak ada maksud. Kecuali saya mengajak kita benar-benar berjuang untuk hidup suci. Seperti saya juga sedang dalam perjuangan. Makin hidup suci. Lalu jangan terikat dengan dunia, saudaraku. Mengapa orang kaya sukar masuk surga? Karena terikat. Potensi terikatnya lebih besar. Bukan tidak boleh kaya, mestinya idealnya kita kaya. Ya, walaupun ini tidak wajib, karena soal kaya miskin juga kadang tergantung porsi yang Tuhan berikan, dan ada lagi kapasitas orang menerima kekayaan itu. Sukar masuk surga bukan tidak bisa, harus berjuang lebih keras.
Jadi jangan sombong. Jangan merasa sudah rohani karena saudara membantu gereja dengan uang, saudara membuat persekutuan doa, atau saudara ini rajin ke gereja, dan lain-lain. Kesucian hidup dan hati yang tidak terikat dengan dunia membuat Allah menjadi hidup di dalam hidup kita. Ya, hidup di dalam hidup kita, saudara. Saya mengajak kita untuk benar-benar, saudaraku, ya, melakukan hal ini, saudara. Ayo kita menemukan Allah. Saya takut, saya gentar, saudaraku. Saya khawatir, saya cemas. Saya memiliki perasaan krisis dalam hal ini. Pertama untuk diri saya sendiri. Jangan sampai sebelum meninggal dunia, saya belum beres. Saya mau beres. Dan saya mengajak saudara juga beres. Ya, beres. Kita mau beres. Kita jangan sombong, saudara. Ya, kejepit saraf tulang belakang kita saja, udah lumpuh kita, saudara. Terkena COVID, saudaraku. Nggak lebih 2 minggu, sudah dikubur tanpa upacara, saudara. Mau sehebat apa kita ini, saudaraku? Sehebat apa kita? Jangan sombong. Jangan sewenang-wenang terhadap orang. Jangan sewenang-wenang terhadap orang. Jangan kita menyakiti sesama. Ayo kita hidup suci. Supaya kita layak berjalan dengan Tuhan, saudara. Saya bukan mau sombong, bukan mau ngeblaf. Inilah firman. Karena Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Temui Elohim Yahweh, percayai dia, alami dia, saudara. Melalui doa pagi ini, kita akan menemukan Allah. Oleh sebab itu, jangan tidak setia. Apa sih sulitnya bangun jam 5 pagi? Saudara, kalau diberi kesempatan untuk mencari Tuhan seperti hari ini, saudara tidak sungguh-sungguh, saudara akan menyesal nanti. Ya, baik, itu pesan saya. Nah, yang pertama, saudara, tadi kita meditasi, ya, belajar meditasi, kalau tidak salah tadi 6-7 menit atau 8 menit. Bisa begini, bisa begini. Nah, mungkin Anda tanya, Pak, meditasi itu apa sih yang dipikir? Kita menghayati Allah yang hidup. Jadi menurut kita mungkin berbisik lembut saja, mungkin juga diam, tapi hati kita angkat untuk menjumpai Bapa. Karena dia membaca hati kita. Allah Bapa, ya Bapa, aku menghadap Engkau. Di dalam batin, itu mempertajam batin kita untuk menyentuh Allah. Saudara melihat bagaimana saya menyentuh Tuhan, lalu air mata saya berlinang-linang lebih deras daripada kalau tidak. Ya tidak selalu begitu, saudara, bukan ukuran air mata. Tapi kalau sudah menyentuh hadirat Allah, itu kita bisa benar-benar gemetar, saudara. Benar-benar gentar. Allah itu dahsyat, saudaraku. Ya, itu yang pertama, nanti kita belajar lagi meditasi, saudara. Ya, 5 menit kita diam. Ya, belajar. Adapun saudara mempunyai persoalan, serahkan saja, ya. Jangan seperti anak kecil merengek-rengek. Saudara percaya Allah itu baik, semua dalam kontrol kendali Allah, ya. Lalu jangan lupa nanti malam doa malam ditiadakan karena Arta Gading jam 8 harus sudah tutup mallnya. Mallnya sudah tutup, jadi kita hanya sampai di jam 8 tepat. Jadi biasanya kita akan lanjutkan dengan doa. Doanya pagi hari saja seperti saat ini, saudaraku, ya. Perlu saya tambahkan juga di sini, saudaraku sekalian, bahwa ini Jumat, ya. Jumat depan kita mulai belajar firman Tuhan, mempersiapkan kematian yang bermartabat. Ya, mulai Jumat depan, tema dari pendalaman Alkitab, saya beri tema khusus, ya.
Ya, mempersiapkan kematian yang bermartabat. Saya tidak tahu berapa serinya, tapi kita akan terus ya membuat seri itu. Udah biarin aja, kita bicara terus soal kematian yang bermartabat, langit baru, bumi baru, supaya kita siap menghadap Tuhan. Ya, saudara. Baik, saudara, yuk kita berdoa menutup kebaktian ini. Terima kasih Bapa yang mulia, kami bersyukur untuk anugerah Bapa. Kami boleh berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingatkan nanti jam 9 semua Civitas Akademi STT Ekumene ada pertemuan. Ya, semua harus hadir. Tuhan berkati.